kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Adik-adik, kita angkat satu pujian ya, Laskar Kristus. Pakai gerakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ulang sekali lagi adik-adik. Lebih semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Masih semangat kan adik-adik? Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita angkat satu pujian. Allah Bapa melindungi, bait yang pertama dan keempat ya. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang takkan menaungan seindah. Bait keempat, anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Adik-adik, kita berdoa. Sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Sudah siap semua? Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua, walaupun kami beribadah hanya dari rumah saja. Tuhan, Engkau memberkati dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum
kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Kak Tia. Kita angkat satu pujian ya. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Satu kali lagi adik-adik, lebih semangat. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Hai adik-adik, berjumpa lagi sama Kak Tia ya. Sekarang kita mau masuk dalam firman. Nah, sebelum kita baca firman dan mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu, kita berdoa. Bagaimana sikap berdoanya? Iya, lipat tangan dan tutup mata, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan juga beserta dengan kami akan mendengarkan firman tentang Tuhan Yesus. Ya Bapa, biarlah Tuhan boleh memberkati setiap kami, terkhusus adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus berkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik udah siapin Alkitabnya? Udah pegang semua Alkitabnya? Sudah dong, oke. Sekarang kita buka. Pembacaan kita pada hari ini terdapat pada Matius 8 ayat 1 sampai 4. Ya, Matius 8 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Oke adik-adik, sampai sejauh ini pembacaan kita haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang adik-adik duduk tenang, Kak Tia mau bercerita tentang Tuhan Yesus dan seorang yang sakit kusta. Kak Tia mau tanya dulu sama adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang tahu artinya percaya dan mempercayai? Ada yang tahu? Oh ya, kalau ada yang nggak tahu, Kak Tia kasih tahu. Percaya itu artinya yakin akan sesuatu memang benar atau nyata. Kemudian kalau mempercayai adalah mengakui benar atau nyata. Jadi biasanya kita kalau percaya ya udah percaya aja. Biasanya kita ya udah begitu aja. Pokoknya kita percaya aja. Tapi kalau adik-adik mempercayai biasanya diikuti dengan tindakan. Jadi adik-adik juga akan bertindak sesuai dengan apa yang adik-adik mempercayai. Apa yang adik-adik percayai, ya kan? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang penderita kusta. Sekarang Kak Tia mau tampilkan gambar ya, adik-adik perhatikan di gambar ini. Coba adik-adik lihat di gambar. Saat itu ada Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus bersama dengan orang banyak turun dari atas bukit. Dia itu siapa sih Kak Tia? Dia itu si penderita kusta. Dia melihat Tuhan Yesus berbondong-bondong datang turun dari atas bukit. Nah, si penderita kusta ini mendatangi Tuhan Yesus adik-adik dengan penuh rasa percaya. Dia berlutut dan memohon kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata seperti ini adik-adik. Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Mentahirkan itu artinya menyembuhkan ya adik-adik.
Wah, sikap apakah yang ditunjukkan oleh si penderita kusta itu adik-adik? Apakah dia percaya kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya? Nah, adik-adik, ternyata si penderita kusta bukan hanya percaya loh, tapi dia mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus. Sekarang buktinya apa yuk? Iya benar, si penderita kusta itu benar-benar mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya adik-adik, kehebatan yang dimiliki Tuhan Yesus di atas kehebatan siapapun juga. Nah, apa sih kehebatan Tuhan Yesus itu? Sekarang kita lihat Matius 8 ayat 1-3. Ya, adik-adik ambil lagi dong Alkitabnya, kita buka lagi Matius 8 ayat 1-3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Adik-adik, hebat ya Tuhan Yesus itu. Dia hanya menyentuh dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Penyakit kusta yang diderita oleh penderita kusta itu langsung sembuh loh adik-adik. Nah, apakah adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus mampu memberikan kesembuhan bagi adik-adik? Apakah adik-adik berani mempercayai bahwa dunia kita ini akan sembuh dari COVID? Jikalau adik-adik percaya, hanya percaya, ya sudah sampai di situ saja. Seperti yang Kak Tia bilang tadi, kalau percaya, ya udah percaya aja. Tapi kalau adik-adik sampai mempercayai, maka adik-adik akan memiliki kepatuhan, ketaatan, dan ketekunan untuk melakukan suatu perintah. Jikalau adik-adik mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus, maka adik-adik pun akan yakin bahwa memakai masker dengan benar, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak akan dapat menjauhkan adik-adik dari serangan virus corona. Nah, adik-adik akan melakukannya juga dengan penuh rasa sukacita, nggak pakai marah-marah dan terpaksa. Kak Tia tahu deh adik-adik sudah bosan di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ingat adik-adik, yang mempercayai Tuhan Yesus akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan kreatif. Nah adik-adik, karena si penderita kusta itu bukan hanya percaya, tapi dia mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus, dia dengan penuh keberanian mendatangi Tuhan Yesus. Dengan penuh kerendahan hati meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Hari ini melalui Injil Matius 8 ayat 1-3, kita belajar mempercayai kemahakuasaan Tuhan harus ditunjukkan melalui perbuatan yang nyata. Tugas sebagai anak-anak yang mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus adalah menjadi teladan bagi anak-anak yang lain dalam melakukan sesuatu dalam kerendahan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Adik-adik, siapa saja yang harus mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus? Betul sekali, semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan Tuhan Yesus. Benar adik-adik, kita semua. Namun, bentuk dari mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus harus ditunjukkan dari sikap rendah hati, ketaatan, dan kepatuhan. Kenapa ya adik-adik? Supaya kita dapat mengajak semua orang untuk mempercayai bahwa dalam kerendahan hati, ketaatan, dan kepatuhan, kemahakuasaan Tuhan Yesus itu akan nyata bagi semua orang. Sudahkah adik-adik mempercayai Tuhan Yesus? Ayo pilih perilaku yang menunjukkan sikap mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus. Amin, adik-adik. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita nyanyi dulu nyanyian respon dari pembacaan firman kita tadi. KC 92, aku mau mengerti, bait 1, 2, 3, dan 4.
Aku mau mengerti kasih Tuhanku. Ia disalibkan untuk diriku. Jika ku berdoa mohon padanya, dosaku semua diampuninya. Jika ku percaya turut perintahnya, apapun terjadi, aku anaknya. Sungguh baik Tuhanku, agung kasih-Nya. Ku serahkan diri jadi milik-Nya. Ya adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Katia mohon adik-adik berdoa dengan tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan adik-adik yang hanya di rumah saja ya Tuhan. Melakukan segala sesuatu hanya di rumah saja ya Bapa. Engkau selalu menjaga mereka dalam kesehatan mereka. Begitu juga di dalam kegiatan mereka hari lepas hari ya Bapa. Kami mengucap syukur selalu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus menjaga mereka. Engkau menaungi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan berkati sekolah mereka. Tuhan berkati keluarga mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap mereka ya Bapa. Tuhan juga berkati setiap kakak layan yang hingga hari ini masih setia melayani ya Bapa. Dengan apapun kondisi kami ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati setiap kami ya Bapa. Tuhan berkati juga gereja kami, gereja Shalom ya Tuhan, di dalam pelayanannya ya Bapa. Apapun kondisi yang sedang kami hadapi saat ini ya Tuhan, biarlah kami juga boleh tetap bertekun untuk melayani ya Tuhan. Kau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kau berkati, Engkau pulihkan kami semua ya Tuhan. Orang-orang yang jatuh sakit, orang-orang yang terkena bencana alam, Tuhan biarlah mereka boleh selalu diberkati oleh Tuhan. Biarlah juga mereka selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus ya Bapa. Kau berkati juga kota kami, kota Balikpapan ya Tuhan. Kau jauhkan dari segala apapun ya Tuhan yang tidak kami inginkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh terus berperkara di dalam kehidupan kami, menjaga kami, apapun kegiatan kami ya Tuhan, terutama orang tua kami yang masih bekerja di kantor mereka masing-masing. Tuhan sertai mereka, selalu jaga kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan, jangan lupa untuk membawa persembahan syukur. Adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk membawanya ke kantor gereja. Adik-adik, kita angkat satu pujian ya, yang Maha Kasih, bait pertama dan bait yang 9. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun
kita masuk dalam doa persembahan. Seperti biasa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, terima kasih Tuhan untuk rezeki yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Tadi kami sudah memberikan persembahan Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kami berikan boleh berguna untuk pelayanan di gereja. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, Engkau memberikan kebijaksanaan dan hikmat kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita angkat satu pujian ya dari Kidung Ceria 40, apapun juga menimpamu, bait yang ketiga. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, biar Tuhan boleh menjaga kami selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik harus tetap semangat IMPA ya. Tetap semangat juga belajarnya, walaupun dari rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Selesailah IMPA kita, sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Selamat